Analisa market untuk hari ini di Rabu tanggal 18 Mei 2022 belum New York Open, mulai dari mata uang atau forex dari USD Japanese Yen. Nah, USD Japanese Yen ini monthly chart bulanan. Di monthly chart kita punya target long untuk USD Japanese Yen di 137,732 dolar. Jadi masih bullish. Di daily mungkin ke 4 jam. Oke, di 4 jam di sini kita sudah tahu ada ekstensi long yang masih aktif, berat sekali mencapai target, dan sekarang berada di tensi long yang kedua. Nah, di sini ada kemungkinan dia bakal fail breakout high atau double top. Jadi kemungkinan juga akan punya short untuk USD Japanese Yen. Jadi stuck di antara dua setup, short dan long. Bearish di bawah 129, bullish di atas 127. Jika USD Japanese Yen ini sell off atau turun, itu akan menjadi pertanda pelemahan dolar atau penguatan yen. Kita lihat lagi dari euro. Nah, ini monthly chart untuk euro. Kita punya target monthly short di 0,9478 dolar daily. Terakhir euro punya traditional short yang ngeblow up target, dan di sini ngebuat tensi. Pertama berhasil mencapai target, dan kemungkinan sekarang menuju squeeze ke tensi yang kedua. Euro di intraday punya counter trend rally up menuju resisten karena sebelumnya dia nge-break ekstensi setelah ekstensi. Dia punya counter trend trade long channel, dan kemungkinan sekarang berada di tensi. Di sesi Eropa berhasil dipertahankan untuk ekstensinya, tapi nggak nutup kemungkinan dia juga bakal jatuh ke support full retracement low to high-nya. Jadi untuk euro bullish selama berada di atas 1,04312 dolar. Euro bisa bounce dari support antara dua support ini, itu akan menjadi clue pelemahan dolar. Aussie, nah Aussie ini chart weekly sebelumnya berhasil menyelesaikan target short weekly-nya, nge-break potensi ekstensi di weekly. Kemungkinan dia bakal ngebuat traditional short, bakal squeeze ke next resistance di weekly ya, di 0,72450 kemungkinan. Dan di sini Aussie udah mulai counter trend rally up-nya menuju resisten itu. Walaupun dimulai dengan agak sloppy, dia berhasil ngeblow up target, dan di sini kemungkinan dia berada di tensi long, atau kemungkinan jika memang jatuh lagi kemungkinan dia bakal buat full retracement long bullish selama berada di atas 0,6919 dolar. Jadi bisa rally di antara dua support ini, supaya itu akan menjadi clue dolar melemah, dan semua yang bernilai dengan dolar akan bullish. British pound di daily sebelumnya dia punya daily short trade di 382, ngeblow up target, membuat ekstensi trade lagi di 382, di sini 382, dan kemungkinan bakal squeeze ke tensi yang kedua. Sama seperti mata uang euro dan Aussie, dia punya counter trend rally up menuju resisten, kemungkinan berada di ekstensi walaupun agak sloppy. Dan dia juga bisa jatuh untuk GBP ke support yang lebih besar atau full retracement-nya
bullish untuk British Pound selama berada di atas 1,22867 dolar. Oke, dari mata uang kita ngelihat ada potensi pelemahan dolar. Jika tiga mata uang ini bisa rally up, maka itu akan menjadi clue, sugesti dolar melemah. Dolar melemah, semua yang bernilai dengan dolar akan naik ke bullish. Jika break, support ini di break, itu akan menjadi konfirmasi resisten yang ada di atas. So far belum ada mata uang yang menyentuh 50% daily shortnya. Jadi ada kemungkinan kita masih bisa rally up untuk mata uang. Dolar bisa melemah malam ini. Jadi kita lanjut ke mini future atau indeks. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi malam, VIX reopen karena habis rollover di atas 50% retracement-nya. Karena volume di kontrak bulan Juni ini besar ya, paling besar, dan ini memang juga baru rollover, kita pakai kontrak bulan Juni yang kita simulasikan Fibonacci-nya dengan kontrak continue yang tadi. Jadi bisa dilihat kita berada di atas support 50% di previous low. Saja dia ngebuat double bottom dan rally up. Jika fix rally naik ke atas, maka indeks akan sell off down. Dan untuk konfirmasi support ini, kita perlu ke intraday. Intraday fix hari Senin nge-trade tradisional short dan kita nge-trade tadi malam tensi short. Jadi untuk konfirmasi support menurut gua kita harus nge-break short of the week-nya. Jadi ini high di hari Senin ke most recent low. Selama fix berada di bawah 28,737 dolar, fix bearish. Jika fix bearish, maka itu akan bullish untuk risk aset indeks termasuk Bitcoin. Oke, bearish untuk fix selama berada di bawah 28,737 dolar kontrak bulan Juni. Lanjut ke yes, S&P di sini yang kita tahu dia berada di series short yang benar-benar rapi untuk di daily-nya, dan kita sekarang berada di next resistance untuk daily. Kita berada di 50% retracement daily shortnya. Tapi ada kemungkinan dolar melemah, jadi agak berlawanan dengan indeks sekarang. Seperti kita gunakan fix sebagai leading indicator untuk indeks. Ini dia nge-trade tradisional long. Ini low di hari Senin ke high tadi malam. Jadi nge-trade 50% retracement-nya. Semua indeks nge-trade level yang sama dengan S&P. Jadi untuk konfirmasi resisten di atas, S&P perlu nge-break 4019. Jika ini bisa di-break, maka itu akan menjadi konfirmasi resisten daily setupnya. Masih untuk longer time frame besar kita bearish di bawah 4131. Untuk intraday kita masih bullish untuk S&P selama berada di atas 4019 dolar. Nasdaq juga sama kayak S&P, dia punya series short yang rapi, dan ini next daily short setup. Sama juga dia perlu ngebreak setup long yang low dari hari Senin ke high yang tadi malam. Bullish sama berada di atas 12.325,50 dolar. YM Dow juga berada di tradisional short resistance. Juga sama, perlu ngebreak long setup dari low di hari Senin ke high tadi malam. Bullish selama berada di atas 22.180 dolar untuk Dow YM. Bitcoin. Nah, Bitcoin di sini
Di daily kita punya short target yang sebelumnya di trade di level 382 daily, targetnya 24.258 dolar sampai 4 jam. Kita punya short lagi, jadi ini ada dua anchor sebenarnya. Ini ada traditional short yang ngeblow up target, ini juga ada traditional short di sini, dan kemungkinan dia berada di ekstensi anchor yang ini, tradisional yang terakhir ini, yang kedua. Benar kelihatan kita respect terhadap resisten ini. Di intraday-nya BTC sini nge-trade sebelumnya di hari Minggu ya. Ya, Minggu dia nge-trade di front run di 382. Di hari Senin dia nge-trade lagi di 382 dan belum mencapai target. Sayangnya di sini dia nge-break long lalu nge-break short. Ketika long dan short itu di break pasti bakal ranging. Dan sama karena BTC ini sama sifatnya kayak indeks, termasuk risk asset seperti saham, kita ngelihat fix juga. Kalau fix bisa nge-break 28,737 dolar, maka squeeze atau long setup yang ada di indeks itu bakal selesai, nggak ada long lagi. Termasuk di Bitcoin, jika fix bisa nge-break shortnya, jika fix bisa nge-break shortnya, bisa nge-break 28,737 dolar, maka semua counter trend long trade yang ada di risk asset bakal selesai. Untuk BTC bearish selama berada di bawah 32.786 dolar. Ethereum di sini lebih kalau menurut gua punya daily short yang mentargetkan 1.517 dolar ke time frame 4 jam. Ini dia punya traditional short di trade di 382, hasil mencapai target tadi di sini, ngebuat traditional short lagi, ngeblow up target buat ekstensi pertama yang berhasil di trade, dan kemungkinan kita bakal squeeze ke ekstensi yang kedua dengan anchor yang sama. Untuk Ethereum bearish selama berada di bawah 2.327 dolar. Tetap kita ngelihat fix gimana reaksinya nanti malam, apakah bisa ngebreak short of the week-nya atau terus sell off. Jika dia sell off lagi, jika fix sell off seperti ini, maka indeks dan semua risk aset termasuk kripto akan lanjutkan rally up-nya. Yang terakhir gold dan crude oil. Ini monthly chart bulanan. Kita punya setup long untuk gold di monthly 2.317 dolar targetnya. Di weekly kita juga punya target long yang kemungkinan sudah di trade di 382 di tahun lalu. Dan dua setup ini punya target yang kurang lebih sama. Sayangnya di daily gold gagal mempertahankan long. Setup di daily. Tapi secara weekly dan monthly kita masih bullish untuk gold. Setelah trend break tadi, kali ini sebelum trend break dia punya daily short, dan kemungkinan sekarang karena sudah ngeblow up target akan menuju resisten ke daily ekstensi short setup. Ini kita belum menyentuh 50% retracement ekstensinya. Yang gold, jika dolar melemah, gold bisa kena efeknya. Dolar melemah, gold bisa rally up menuju resisten. Untuk longer time frame kita masih bearish di bawah 1.848 dolar, dan di intraday bullish selama berada di atas 1.804 dolar. Crude oil
punya weekly long setup, tapi weekly long setup ini juga gagal dipertahankan untuk langsung trend up, tapi gagal ketika di sebelumnya dia punya short juga yang sudah break di sini. Kalau long dan short itu di break, hasilnya dia bakal pasti ranging. Ketika long dan short di break, price action pasti akan ranging. Dan di intraday yang terakhir kita nggak break short, kita punya long yang front run itu trade di sebelum nyentuh 50% kita front run, namanya front run, punya ekstensi ini sebelum close ya, tetapnya begini, hasil mencapai target, dan kita berada di ekstensi yang kedua. Jadi untuk crude oil bullish selama berada di atas $100. Oke, cukup untuk analisa hari ini dan terima kasih.